Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Sehat. Masih semangat? Semangat. Oke, untuk memberkahi apa yang kita lakukan pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Tapi sebelumnya, Bapak ingin menanyakan, ada nggak yang pernah ikut bimbingan kelompok? Ada? Ada? Ada. Ya, kalau ada, bisa nggak dijelaskan kira-kira apa pengertian ataupun apa yang dikatakan dengan bimbingan kelompok? Siapa bisa menjelaskan apa itu bimbingan kelompok? Siapa? Ya, silakan. Jadi bimbingan kelompok itu adalah pembimbingan dari guru kepada murid-murid yang akan melaksanakan kegiatan kelompoknya. Ya, bagus sekali ya. Bimbingan oleh guru kepada, yaitu oleh guru BK. Oke, Bapak akan menjelaskan. Jadi bimbingan kelompok ini adalah bimbingan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling kepada siswa dalam dinamika kelompok yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang topik-topik yang akan dibahas, ya. Iya, Pak. Kemudian Bapak ingin menjelaskan juga itu dalam bimbingan kelompok itu ada tata caranya dalam bimbingan kelompok. Jadi saya harapkan nanti dalam proses bimbingan kelompok kalian itu harus aktif mengemukakan pendapat, ya, tidak boleh merasa malu-malu, ya. Silahkan mengutarakan apa saja pengalaman kalian tentang topik yang akan kita bahas nanti. Dalam bimbingan kelompok itu ada istilahnya anggota kelompok, ada yang namanya pemimpin kelompok. Di sini yang menjadi pemimpin kelompok adalah Bapak sendiri. Bapak sebagai pemimpin kelompok. Jadi anak-anak kami siswa-siswi sekalian itu sebagai anggota kelompok, ya. Kemudian dalam bimbingan kelompok juga ada asas-asas bimbingan kelompok, ya. Jadi salah satunya adalah asas kesukarelaan. Jadi anak-anak kami sekalian ke sini ini datangnya tidak terpaksa kan? Tidak, ya. Ya, kemudian ada asas lagi keterbukaan, ya. Jadi kita di sini saling terbuka mengungkapkan pendapat, ya. Kemudian ada azas kenormatifan. Jadi tadi ada azas apa? Kenormatifan. Jadi kita di sini dalam menjalankan bimbingan kelompok itu harus sesuai norma-norma yang berlaku di sekolah kita dan di daerah kita, ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalnya nanti ada hal-hal yang dalam pelaksanaan bimbingan kelompok mengarah kepada yang sifatnya pribadi ataupun individual, itu nanti dirahasiakan, ya. Baiknya kita mencairkan suasana. Ada nggak yang bisa melakukan speaking? Bisa? Saya? Oke, silakan. Ya, apa judulnya? Tepuk semangka. Ya, boleh tepuk semangka. Coba. Ya. Tepuk semangka. Semangat kakak. Oye oye. Tepuk semangka. Semangat kakak. Oye oye. Oke, bagus sekali ya. Berarti
kita hari ini adalah tentang pentingnya protokol kesehatan. Ya. Kenapa Bapak angkat topik ini? Karena ini diperkirakan ini COVID ini akan terus meningkat. Ya. Sekarang ada nggak yang bisa menjelaskan ataupun ada nggak yang tahu tentang apa itu prokes? Ya, silakan. Gak usah malu-malu, silakan mengungkapkan pendapatnya. Ya, menjaga jarak, mencuci tangan, Ya. menggunakan masker. Ya, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Ya, jadi teman kita sudah menjawab ya. Boleh teman-teman yang lain menambahkan. Kita di sini bebas mengungkapkan pendapat, gak usah malu-malu. Kemudian saling menghargai pendapat satu sama lain. Kira-kira ada nggak yang tahu apa pentingnya protokol kesehatan? Ya, silakan. Dengan adanya protokol kesehatan, kan adanya aturan-aturan antara warga satu sama lain atau individual Ya. untuk meminimalisir adanya terjangkit penyakit COVID-19 kepada yang lainnya. Bahkan itu dilakukan untuk menjaga keluarga Anda yang melakukan suatu travel atau berwisata, di mana kita bertemu dengan orang lain. Dengan menjalankan protokol kesehatan, kita dapat mencegah keluarga kita untuk terjangkit COVID-19. Ya, bagus sekali ya pendapat dari teman kita tentang pentingnya protokol kesehatan. Kemudian ada nggak pengalaman kalian ataupun ada nggak di antara kita ini yang terkena virus COVID-19? Ada keluarga mungkin, ada kawan, ada? Ada? Ada Pak. Ada ya? Siapa yang kena COVID? Jadi yang kena COVID itu kawan saya Pak. Oh iya, pamannya. Bagaimana ceritanya? Bisa diceritakan sama kawan-kawan? Ya bisa Pak. Jadi kawan saya itu tinggal di Jakarta. Iya. Kebetulan di sana ada pekerjaan yaitu menjual pakaian, menjual pakaian di sana. Jadi karena keadaannya menjual pakaian dalam lingkungan terbuka, Iya. mungkin di saat paman saya berinteraksi dengan pembeli-pembeli yang lain atau pelanggan, jadi pamannya terjangkit itu Pak. Dan sempat kemarin itu video call untuk tengok keadaannya, gitu kan? Keadaannya itu parah lagi Pak, kalau udah kena virus bukan sekedar yang kayak kita dengar kalau kena corona itu demam biasa-biasa aja. Ini udah parah sampai mukanya itu biru gitu. Tapi alhamdulillah karena masuk di protokol kesehatan dan juga isolasi mandiri selama 2 minggu, alhamdulillah selamat dan tidak terjadi hal yang terjadi. Iya. Jadi ada contoh dari kawan kita bahwa ini virus ini benar-benar ada dan nyata ya. Ini terkena pada paman dari teman kita. Oke. Tadi sudah ada 2 kawan kita yang menceritakan tentang pengalamannya tentang virus corona. Jadi kira-kira apa yang dapat kita ambil pelajaran dari 2 kasus ini? Bisa? Ya. Jadi pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan, karena dengan menjaga jarak dan memakai masker kita bisa terhindar dari paparan virus COVID-19. Ya. Jadi pelajaran yang dapat diambil yaitu menjaga protokol. Kira-kira bisa nggak dijelaskan pengalamannya kalian semua? Apa kira-kira alasan malas menjalankan protokol kesehatan? Ya, kira-kira apa alasannya? Karena Bapak tahu nih, ada di antara kita yang malas menggunakan masker, ya kan? Ya, ada kemarin yang memang harus dipaksa ataupun dijemput oleh wali kelas untuk vaksin, ya? Ada kan? Ya. Kira-kira apa alasannya? Ini kita pribadi, kira-kira apa alasannya? Gak apa-apa, jelaskan saja. Nggak perlu malu-malu. Ya kan?
mungkin mau menerangkan Ya, pengap Pak. pengap ya. Panas. Iya. Dengannya dari gitu Pak. Ya, Ya, pasti. Resi ya. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya. Dan mungkin untuk yang guru-guru harus menjemput muridnya ke dalam kelas atau murid harus menjemput muridnya ke kelas itu karena kayak gini mungkin. Karena kan kita sebagai siswa itu tinggalnya di lingkungan kehidupan masyarakat. Ya. Apalagi ini kita di daerah pedesaan. Pastinya pengetahuan masyarakat itu masih tabu. Jadi mengenai COVID ini masih mungkin orang masih berpikir seperti yang dibilang sama teman saya tadi yaitu vaksin haram. Iya. Ya karena vaksin itu berasal dari negara-negara orang kafir. Terus ada juga yang bilang tujuannya untuk mematikan masyarakat muslim, untuk untuk mengurangi populasi manusia di dunia. Mungkin karena itu, jadi karena pengetahuan masyarakat yang kurang, sehingga mereka mendengar apa yang awal mereka dengar. Kalau misalkan mereka dengarnya pertamanya mereka dengar tentang vaksin itu bagus, jadi mereka akan mengambil kesimpulan bahwa vaksin itu bagus. Tetapi ini mungkin karena penyebaran informasi di berita di media sosial itu cepatnya informasi tentang buruknya COVID. Ya. Jadi makanya dari hal itulah masyarakat mengambil kesimpulan bahwa vaksin itu tidak baik atau haram. Maka dari itu mungkin dari keluarga pun melarang anak-anaknya untuk melaksanakan vaksin. Makanya dari itu kami pun waktu ingin melaksanakan vaksin ada rasa was-wasnya, Pak. Iya. Ya, saya rasa itu pendapat dari kawan-kawan kita semua itu sudah memadai bahwa apa yang menjadi alasan seseorang malas untuk mengikuti prokes ya. Sekarang coba disimpulkan oleh satu persatu disimpulkan dari diskusi yang kita lakukan tadi. Bisa disimpulkan? Saya silakan disimpulkan. Bisa? Ya, silakan. Kesimpulannya, COVID ini belum berakhir. Kita selalu harus mengutamakan protokol kesehatan. Ya. Baik dimanapun kita berada dan kapanpun itu. Ya, bagus sekali ya. Ada yang lain bisa disimpulkan? Ya. Kesimpulannya yaitu tidak boleh menyepelekan tentang COVID ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga mengikuti vaksinasi sebagaimana upaya pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, bagus sekali. Bapak rasa sudah memadai. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki ke tahap pengakhiran, yaitu tahap akhir. Jadi Bapak juga merencanakan bahwa kita akan bertemu di lain kesempatan. Itu kita akan membahas dengan topik-topik yang berbeda ya, seperti itu ya. Nah, siap untuk mengikutinya? Siap. Oke, selanjutnya sebelum kita akhiri, Bapak ingin menanyakan kesan dan pesan setelah mengikuti bimbingan protokol. Ini bisa ya dijelaskan pribadi ya, kesan dan pesannya, apa yang menjadi terkesan dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Oke, bisa dijelaskan apa dan kesan dan pesannya? Bisa? Ya, silakan. Saya, Pak. Ya. Jadi kita semakin tahu bahwa COVID itu ada dan kita jangan menyepelekan protokol kesehatan dan selalu mengutamakan protokol kesehatan. Ya, bagus sekali. Ya, sudah cukup apa yang kita bahas pada hari ini. Kemudian untuk selanjutnya, untuk memberkahi apa yang sudah kita lakukan pada hari ini, semoga diberikan keberkahan oleh Allah dan semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan protokol kesehatan dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga virus corona ini bisa diambil ataupun bisa berakhir
di lingkungan kita, khususnya di Aceh dan umumnya di Indonesia dan seluruh negara-negara di dunia. Oke, untuk memberkahi apa yang sudah kita lakukan, ada baiknya kita mengakhiri dengan berdoa.